Sekarang waktunya Kultum Ramadan Prameswara Lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para mustami'in, para pendengar rahimakumullah. Memasuki pertengahan bulan Ramadan, selalu kita tingkatkan, senantiasa kita melakukan amal ibadah, terutama ibadah puasa. Karena di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita umat Islam untuk berpuasa di hari Ramadan dan sebulan penuh. Kemudian lantas kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhkan dari larangan-larangan yang Allah larang. Para mustami'in, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan, tentunya kita dilandasi dengan sesuatu yang mengingatkan kita kepada hal tersebut. Contohnya, ketika kita berpuasa, kita ingat bahwa puasa itu tujuannya yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak memiliki landasan tersebut, lantas kita tidak akan punya niatan, kita tidak akan punya gelar orang yang berpuasa, karena niat kita saja sudah berbeda dengan orang-orang sebelum kita. Kamu kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena umat sebelum kita, sebelum umat Islam, yaitu orang-orang mereka juga berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa tersendiri memiliki target-target atau memiliki klasifikasi tersendiri dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, sedekah, dan lain seterusnya itu bisa dilihat dengan mata kepala. Tetapi dengan puasa, yaitu hanya Allah yang berhak memberikan pahala kepada kita. Lantas, hal ini merupakan sesuatu yang merujuk pada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepada aku, kata Allah. Adzkurkum, maka niscaya aku akan mengingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Dalam surat ini mengingatkan kepada kita, menekankan bahwa kalau kita senantiasa untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat semua aktivitas yang telah kita lakukan, niatan kita untuk mengharap ridha Allah, maka Allah akan senantiasa juga mengingat kita. Dan tahu para mustami, kalau Allah sudah mengingat kita, lantas semua urusan di dunia ini akan dipermudah oleh Allah dengan baik, dengan mudah, dengan sesuai apa yang kita targetkan. Maka jika kita tidak bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lantas sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi akan terus kita dapatkan. Contohnya seperti musibah dan juga kesusahan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang kufur itu orang-orang yang tidak bisa menempatkan berniat atas dasar Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh aktivitasnya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang tertutup hatinya, orang yang tidak bisa memikirkan secara jernih mana yang hak dan mana yang batil. Maka niscaya orang-orang selalu diberikan sebuah kesengsaraan. Namun masih ada yang bertanya, Ustaz, kalau apabila seseorang muslim itu
mendapat sebuah ujian, lantas itu bisa disebut orang kufur atau memang orang itu orang baik yang sedang mendapat ujian. Para muslimin yang berbahagia, tentunya ini menjadi sesuatu yang sering dikaji oleh para ulama. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat selanjutnya, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah dengan sabar dan salat. Hal ini sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim, dikasih pedoman, dikasih petunjuk bahwa cara untuk menghadapi sebuah cobaan, sesuatu ujian, yaitu dengan cara bersabar. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah salat. Karena dua pilar ini menjadikan yang sangat penting. Seseorang yang jika tidak bisa sabar, ia akan memberontak dan akan mengikuti hawa nafsu semata. Sedangkan bukan itu yang Allah harapkan. Allah memberikan ujian kepada orang muslim, orang yang sudah bersalat, sudah menyerahkan diri kepada Allah, yang tak lain dan bukan yaitu untuk meningkatkan derajat mereka. Allah sayang kepada mereka. Jika ada emas yang belum murni sehingga dimurnikan, yaitu dengan cara dibakar, dengan cara ditampar dan lain sebagainya, maka itu akan meninggikan derajat emas itu sendiri, meninggikan nilai dari emas itu sendiri. Maka hal itu bisa dikatakan bahwa sesuatu yang sudah baik dan sedang diberikan sebuah tekanan, ujian dan lain sebagainya, maka itu akan meninggikan derajat dari sesuatu itu sendiri. Maka di lain di ayat yang selanjutnya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Orang-orang yang telah diberikan sebuah ujian, yaitu ketakutan dengan kekurangan harta dan makanan, dengan kelaparan, niscaya mereka orang-orang sabar, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu kata Allah. Dan jadi Allah, orang yang sabar akan disayang oleh Allah dan akan diberikan tempat, di mana tempat itu akan ada tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah orang gambar-gambaran orang yang senantiasa bersabar, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan sebuah ujian dan akan diberikan sebuah cobaan yang mungkin ujian dan cobaan itu akan menjadikan orang-orang tersebut menjadi seseorang yang berkualitas, seseorang yang baik, seseorang yang bernilai tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan dipersembahkan Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan.